Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Gimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut dengan cara cepat. So, sediakan alat tulis kalian biar kita selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Baiklah peserta didik sekalian, mulai soal yang pertama. Di video sebelumnya kita sudah bahas materi tentang sudut yang dibentuk antara jarum jam. Ya, di sini juga kembali saya ingatkan kalau dia ini kita pisah untuk pendek. Pendek itu kita kali dengan 30 derajat. Sedangkan untuk panjang, untuk jarum panjangnya kita kali dengan 6 derajat. Ini ketentuannya di video sebelumnya sudah ada. Oke. Di sini dikatakan jam 21:20, berarti artinya jam 9:20. Maka untuk pendek itu sama dengan 9:20/60 jam. Ya, 21 itu 21:20 itu kan jam 9. Jam 9:20. Oke, maka sama dengan 9:20/60 kita kalikan dengan, karena dia untuk pendek ya, kita kalikan dengan 30 derajat untuk merubah ke dalam derajatnya. Maka sama dengan 9, kita kalikan dulu yang besarnya, yang bilangan bulatnya, 9 kali 30 derajat tambah ya 20/60 kita kalikan dengan 30 derajat. Ini 9 kali 30 itu adalah 270 derajat. Tambah, ini kita matikan dulu nolnya. Habis, ini tinggal 6. 30 dibagi 6 itu adalah 5. 2 kali 5 kita kalikan sama dengan 10 derajat. Maka untuk pendeknya, kita jumlahkan 280 derajat. Oke, sekarang kita coba cari untuk yang panjang, jarum panjangnya. Panjang, yaitu ini yang jarum panjang ya. Ini yang jarum panjang. Jadi yang ditanyakan di sini, ini sudutnya ini berapa? Itu yang mau kita cari. Oke, untuk jarum panjang, panjangnya di sini kan 9 jam 9:20. Berarti ini untuk menitnya ya 20 kalikan dengan, untuk panjang cukup kita kalikan dengan 6 derajat. Kali 6 derajat. Jadi untuk sebelumnya boleh dilihat video sebelumnya biar bisa paham dari mana menentukan untuk jarum panjang dan jarum pendek. Kita kalikan sama dengan 120 derajat. Maka untuk sudutnya, sudut itu sama dengan terbesar kurang terkecil. Atau selisih terbesar kurang terkecil. Yang paling besar adalah 280. 280 kita kurangkan dengan 120. Sama dengan 160 derajat. Maka jawabannya adalah 160 derajat. Berarti sudutnya ini sama dengan 160 derajat. Jadi untuk menentukan sudut dalam jarum jam, jarum pendek kita kalikan dengan 30 derajat, dan jarum panjangnya kita kalikan dengan 6 derajat. Oke, di sini contoh yang kedua. Ini perlu diingat kembali, sudut yang sehadap sama ya, bertolak belakang sama. Oke, perhatikan diketahui sudut HBC 57 derajat. Yang mana HBC? HBC inilah diketahui sama dengan 57 derajat. Ini sehadap dengan ini. Sehadap. Berarti kalau dia sehadap 57 derajat. Ya, berarti sama. Sehadap itu sama. Selanjutnya, ini
berpelurus. Berpelurus, sudut berpelurus itu artinya berpelurus sama dengan 180 derajat. Oke, ini 57 berarti ini kita tanyakan dulu berapa nilainya. GEF, itulah yang ditanyakan GEF. Maka GEF itu sama dengan 180 dikurangkan dengan 57 derajat. Kita kurangkan 180 kurang 57 sama dengan 123 derajat. Maka besar sudutnya adalah 123 derajat. Inilah jawabannya. Maka di sini untuk peserta didik sekalian dilihat sudut yang sehadap itu sama besar. Sudut yang bertolak belakang jika ini 57 berarti ini juga 57. Ya. Itu perlu diingat, ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, di sini perlu diingat ini namanya berpenyiku. Berpenyiku artinya itu sama dengan jumlah sudutnya 90 derajat. Artinya jumlah sudutnya ini 90 derajat siku-siku. Oke, maka dari sini sudut yang pertama 4x kurang 1, 4x kurang 1 itu dijumlahkan dengan ini 2x tambah 7, ya, itu sama dengan 90 derajat karena dia berpenyiku. Oke, jumlahkan dulu yang sejenis 4x dengan 2x. 4 tambah 2 adalah 6x. Ya, kurang 1 tambah 7 sama dengan 90. Oke, 6x minus 1 tambah 7 itu adalah positif 6 sama dengan 90 derajat. Maka 6x sama dengan 90 derajat dikurang 6. 6x sama dengan, kurangkan 90 kurang 6 itu adalah 84. Maka X sama dengan 84 derajat. Kita bagi dengan 6. Kita bagikan 84 derajat dibagi dengan 6 sama dengan 14 derajat. Oke, peserta didik sekalian yang ditanya adalah nilai X. Maka X-nya adalah 14. Yang ditanya nilai X saja, bukan sudut ini atau bukan sudut yang ini yang ditanyakan. Tapi hanya dengan nilai X. Berbeda dengan soal yang ini, yang ditanyakan adalah besar sudut BQC. BQC yang ditanya ini. Ini. Ya, ini yang ditanyakan. Oke, sama dengan soal sebelumnya, ini adalah berpenyiku. Berpenyiku itu sama dengan 90 derajat jumlahnya. Oke, untuk berpenyiku kita jumlahkan ya. Baiklah, 6x tambah 4 itu ditambah dengan 5x tambah 9 itu harus 90 derajat karena dia berpenyiku. Jumlahkan sama-sama dengan X dulu. 11. X ini positif 4, positif 9. 4 tambah 9 itu adalah 13. Sama dengan 90 derajat. Maka 11X sama dengan 90 kurang 13. Maka 11X sama dengan, kurangkan 90 kurang 13 itu adalah 77 ya. Maka X sama dengan 77 bagi 11 sama dengan 7 derajat. Inilah nilai X-nya adalah 7 derajat. Tapi di sini soal yang ditanyakan adalah sudut BQC. Maka sudut BQC itu sama dengan BQC. Berarti sama artinya dengan 5X tambah 9. 5. X-nya kita ganti. Ya, X-nya 7. 5 kali 7 tambah 9. 5 kali 7 adalah 35. 5 kali 7 adalah 35 tambah 9. Maka sama dengan 44 derajat. Berarti sudut BQC sama dengan 44 derajat. Pada gambar di bawah, besar sudut BDE 73 derajat.
B, ini B, ya. D, E, ini yang 73 derajat. Selanjutnya sudut ACE. Yang mana ACE? ACE, berarti ini 68 derajat. Yang ditanya besar sudut ABC. Yang mana ABC? A, B, C, berarti ini. Yang ditanya ini. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini dua garis sejajar. Ya, dua garis sejajar. Saya perpanjang dulu, dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar. Oke, untuk dua garis sejajar dipotong, saya perpanjang ini. Oke, ini 68, berarti ini juga 68. Kenapa 68? Karena dia adalah sudut yang sehadap. Ya, adalah sehadap. 68 sehadap dengan ini 68. Maka dia 68. Sekarang diperhatikan segitiga BDE, yaitu yang kecil B, D, ini D, E. Ya, segitiga BDE. Itu jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Ya. Jumlah sudutnya. Oke, jumlah sudutnya 180 derajat. Yang mana? Yaitu sudut B tambah sudut D yang ini, ya, tambah sudut yang ini, E. Itu harus sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut B, itu yang mau kita cari. Ini yang mau kita cari, ya. Sudut D itu 73 tambah 68 derajat sama dengan 180 derajat. Jumlahkan dulu ini. Sudut B tambah 73 tambah 68 berarti 141 sama dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 kurang 141 derajat. Sudut B-nya sama dengan kita kurangkan, yaitu 39 derajat. Maka sudutnya ini adalah 39 derajat. Inilah jawabannya, 39 derajat. Atau boleh kita gunakan seperti ini ya, untuk peserta didik, cara singkatnya boleh ini. Sudut ABC itu sama dengan jumlahnya kan 180. 180 dikurang, jumlahkan langsung ini. 73 tambah 68. Oke, berarti sama dengan 180 derajat dikurang, jumlahnya ini adalah 141. Berarti kurangkan sama dengan 39 derajat. Sama saja, ya. Oke, peserta didik sekalian, gimana dengan soal yang berikutnya? Bentuk seperti ini untuk peserta didik sekalian sering muncul di soal-soal ujian. Ya. Besar sudut BOC, berarti kalau BOC ini yang ditanyakan itu. Ini sudut, ini namanya, seluruhan ini namanya berpelurus. Ya. Berpelurus itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Oke, maka artinya 3X ditambah 2X itu harus 180 derajat. Ini, ya. Berarti 5X dijumlahkan 5X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dibagi dengan 5. Sama dengan 180 dibagi dengan 5, berarti 18 derajat. Maka X-nya adalah 18. Ya, yang ditanyakan adalah BOC. BOC, maka sudut BOC itu sama dengan 2X.
Ini ya, 2X. Berarti sama dengan 2 kali 18. Sama dengan 36 derajat. Maka jawabannya adalah 36 derajat. Oke, lanjut dengan soal yang berikutnya. Dari gambar ditanyakan besar pelurus sudut KLN. Ada dikatakan besar pelurus KLN. Di sini peserta didik jangan terjebak. Yang ditanya bukan sudut KLN, tapi besar pelurus. Jadi pelurus dari sudut KLN, ini dia KLN, ini pelurusnya ya ini, yaitu pelurusnya adalah ya MLN, yaitu sudut MLN. Berarti yang ditanyakan sudut MLN. Maka di sini yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. Ini berpelurus itu adalah 180. Artinya 3X tambah 15, ini ya, tambah yang sebelah sini 2X tambah 10, itu harus sama dengan 180 derajat. Yang X kita gabung dulu, kita jumlahkan ya. 5X, dari mana 5? 3 tambah 2. Tambah, ini 15. Tambah 10, itu adalah 25. Sama dengan 180 derajat. Maka 5X sama dengan 180 derajat dikurang 25. Oke, kita kurangkan 5X sama dengan, kurangkan ini 155 derajat. Maka X sama dengan 155 derajat bagi dengan 5. Oke, maka hasil baginya adalah 31 derajat. Inilah nilai X. Kembali saya tekankan di sini untuk peserta didik sekalian, ditanya adalah besar pelurus sudut KLN. Maka artinya itu adalah sudut MLN. Yaitu yang mana? Ini ya, 2X tambah 10 sama dengan 2. X-nya adalah 31 tambah 10. 2 kali 31 itu adalah 62 tambah 10 sama dengan 72 derajat. Maka sudut MLN adalah 72 derajat. Artinya besar pelurus sudut KLN adalah 72 derajat. Contoh soal yang berikutnya. Besar suatu sudut adalah, ini 2/3 kali penyikunya. Berarti ini sudut berpenyiku. Jika kita gambarkan misalkan ini sudut berpenyiku. Ini. Jadi misalkan ini X. Yang satu lagi ini adalah 2/3 kali penyikunya. Berarti ini adalah 2/3 kali penyikunya ya X. Nah, itu dia ya. Ini yang dimaksud di situ. Maka dari sini berpenyiku itu 90, berarti sudut ini X ditambah 2/3 X itu sama dengan 90 derajat ya. 90 derajat. Kita samakan penyebutnya, ini artinya 1, 3/3 ya. Berarti kita jumlahkan 5/3. Dari mana 5? 3 tambah 2. Ya, karena 3 bagi 3 itu adalah 1. 5/3 X sama dengan 90 derajat. 5X kali silang 3 kali 90 derajat. Maka 5X sama dengan, kalikan dulu, 270 derajat. Maka X sama dengan 270 derajat bagi dengan 5 sama dengan, kita bagi dengan 5, 54 derajat. Inilah sudut
penyikunya. Ya, bahwa ini adalah 54 derajat sudut penyikunya. Yang ditanyakan besar suatu sudut adalah 2/3 kali penyikunya. Besar sudut itu adalah maka 2/3 penyikunya sama dengan 2/3 kali penyikunya tadi di sini 54. 54 sama dengan, ya, ini kita matikan, 54 bagi 3 itu sama dengan 18, ya. 18, maka tinggal 2 kali 18 sama dengan 36 derajat. Maka sudutnya adalah 36 derajat. Atau boleh kita gunakan dengan cara yang kedua, ya. Di sini dikatakan berpenyiku. Penyiku 90 dikurang 54. Karena penyikunya udah dapat sama dengan 90 kurang 54 adalah 36 derajat. Maka jawabannya 36 derajat. Boleh langsung digunakan ke sini. Yang penting diingat kalau dia berpenyiku, penyiku 90, berpelurus itu 180. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Dua buah sudut yang saling berpenyiku. Ya, ini dilihat ada saling berpenyiku, memiliki perbandingan 7/8. Maka besar kedua sudut itu masing-masing adalah. Jadi boleh kita gambar, boleh juga tidak kita gambar. Misalkan di sini saya gambar dulu. Ya. Oke. Perbandingan 7/8 artinya kita misalkan di sini 7 berarti 7x, di sini 8x, ya. Maka berpenyiku itu artinya 90 derajat. Berarti 7x tambah 8x sama dengan 90 derajat. Jumlahkan 15x sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 bagi 15, maka X sama dengan 6 derajat. X-nya 6 derajat, maka ini adalah, ini menjadi 7 kali 6, berarti 42. Untuk di sini, 8 kali 6 sama dengan 48 derajat. Maka jawabannya adalah 42 derajat dan 48 derajat. Coba kita gunakan dengan cara kedua. Cara yang kedua, perbandingan. Kita gunakan dengan perbandingan ya, perbandingan 7/8. Di sini dikatakan berpenyiku. Kalau dikatakan berpenyiku berarti jumlah sudutnya, jumlah itu sama dengan jumlah sudut berpenyiku itu 90 derajat. Berarti ini kita jumlah. Itu sama dengan 15. Oke, maka sudut pertama itu sama dengan, ini perbandingannya kan 7. Berarti 7/15 kalikan dengan 90. Kita gunakan yang perbandingan. Ya, ini kita bagi 90 dan 15 itu adalah 6. Maka 42 derajat. Sudut yang kedua itu sama dengan, ini perbandingannya 8 ya. Berarti 8/15 kali 90. Matikan 90-nya. Ini 6. 8 kali 6 sama dengan 48 derajat. Sama saja. Bisa kita gunakan dengan perbandingan. Bisa kita gunakan dengan gambarkan ke dalam sudutnya. Terima kasih. Semoga paham dengan soal-soal yang sudah kita bahas. Di sini ada saya lampirkan 5 soal. Silakan berlatih untuk mematangkan dan memahami lebih lagi tentang garis dan sudut. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.